Om Swastiastu, terima kasih atas kesempatannya kepada Bapak dan Ibu dosen selaku pengampu mata kuliah Bioteknologi Sediaan Farmasi. Di sini kami dari kelompok 4 kelas A2A Farmasi Klinis akan mempresentasikan materi yang berjudul Rekombinan Blood Product Agen Trombolitik Alteplase. Sebelum kami mulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan nama-nama anggota kelompok. Yang pertama ada Ayu Winda, Dita, Ega, Ayu Sintia, dan Aryani. Baik, untuk mengefisienkan waktu, kami akan memulai presentasi. Overview materi kami pada hari ini, yang pertama membahas tentang definisi bioteknologi dan alteplase, yang kedua mekanisme alteplase, yang ketiga upstream proses, yang keempat downstream proses, dan yang terakhir analisis kemurnian produk. Definisi bioteknologi dan alteplase. Bioteknologi adalah pekerjaan komersial mikroorganisme dan makhluk hidup sel tumbuhan dan hewan untuk menciptakan zat atau efek yang bermanfaat bagi manusia, meliputi antibiotik, vaksin. Sedangkan alteplase merupakan agen trombolitik yang diproduksi dengan teknologi DNA rekombinan. Alteplase biasanya digunakan pada pasien dengan kondisi stroke, iskemik akut, emboli paru, dan infark miokard akut. Alteplase juga disebut sebagai aktivator plasminogen jaringan atau TPA. Mekanisme kerja alteplase yaitu mengubah plasminogen menjadi enzim proteolitik plasmin yang melisiskan fibrin. Contoh sediaan alteplase bisa dilihat pada slide. Selanjutnya, ini membahas tentang mekanisme secara lengkap dari alteplase, yaitu aktivator plasminogen jaringan manusia TPA. Protease serin yang secara selektif membelah plasminogen ditemukan dalam sistem fibrinolitik sel endotel pembuluh darah. Protein manusia terdiri dari 527 residu asam amino, termasuk 35 residu sistein yang berpartisipasi dalam pembentukan 17 ikatan disulfida. TPA berisi 4 domain struktural yang berbeda. Yang pertama ada domain jari terminal N yang terdiri dari domain F dengan residu 4-50. Yang kedua ada domain seperti faktor pertumbuhan epidermal yang terdiri dari domain E dengan residu 50-87. Yang ketiga ada dua domain kernel yang terdiri dari domain K1 dengan residu 87-176 dan domain K2 dengan residu 176-259, dan yang terakhir ada domain katalitik protease serin yang terdiri dari domain P dengan residu 276-527. Pengikatannya ke fibrin dan modulasi aktivitas protease selanjutnya diatur terutama oleh domain F dan K2. TPA mengubah plasminogen menjadi plasmin dan telah digunakan secara klinis untuk mengobati trombosis. Selanjutnya ada upstream proses. Yang pertama akan membahas host yang digunakan, yaitu Escherichia coli top 10F digunakan sebagai inang untuk plasmid rekombinan yang diproduksi dalam sistem ekspresi sel prokaryotik. Protein yang diekspresikan oleh E. coli tidak terglikosilasi dan tidak memiliki banyak modifikasi pasca translasi. Keuntungan mengekspresikan protein rekombinan dalam E. coli adalah memperoleh hasil yang tinggi, kemudahan pemeliharaan dan genetika yang dikarakterisasi dengan baik, biaya rendah dan kesederhanaannya, serta pilihan yang lebih disukai untuk produksi protein terapeutik. Yang kedua, sumber gen, yaitu tisu plasminogen aktivator atau TPA telah dimurnikan dari cairan kultur dari sel melanoma manusia yang stabil dalam jumlah yang cukup untuk mempelajari sifat biokimia dan biologisnya. Sel ini diperoleh dari sel melanoma metastasis paru dari pasien bernama Bowis oleh G. Murray pada tahun 1974. Sel melanoma manusia secara aktif mensintesis dan mensekresikan TPA yang digunakan untuk pembuatan poli mRNA. Yang ketiga ada mekanisme cloning. Ukuran mRNA difraksinasi menggunakan elektroforesis gel, agarosa, dan fraksi yang mengandung mRNA TPA digunakan untuk membuat perpustakaan cDNA. Untuk plasmid rekombinan yang mengandung sisipan cDNA TPA dengan panjang parsial diidentifikasi dan diurutkan.
Sisa 5 aksen cDNA sequence dihasilkan dengan menyiapkan pustaka cDNA dengan fragmen sintetik panjang 16 basis. Cloning cDNA TPA PPA17 yang tumpang tindih dengan cloning asli PPA25E10 dan berisi daerah terminal dan base sequence NH2 diidentifikasi setelah hibridisasi spesifik dengan fragmen DNA yang dibuat dari cloning genomik TPA. 35 asam amino min 35 sampai min 1 mendahului urutan matur mungkin merupakan peptida sinyal hidrofobik asam amino dengan panjang 20 sampai 23 dan kemudian diikuti oleh urutan prohidrofobik dengan panjang 12 sampai 15 asam amino. Yang keempat, ada ekspresi gen. Tisu plasminogen aktivator TPA asli mengandung perpanjangan N-terminal dari 3 asam amino. Molekul tersebut memiliki 17 ikatan disulfida dan cis bebas tambahan pada posisi 83. Hidrolisis terbatas dari ikatan peptida ARG275 dan ILE276 oleh plasmin mengubah TPA menjadi molekul 2 rantai yang disatukan oleh 1 ikatan disulfida antar rantai. Yang terakhir ada fermentasi. Hasil protein rekombinant kemudian diekspresikan menggunakan induksi otomatis pada suhu 37 derajat Celcius selama semalaman. Sel-sel yang ditransformasikan dipilih pada medium LB yang dilengkapi dengan 50 Ug mili pangkat min 1 kanamisin. Untuk prakultur, 5 mili media LB diinokulasi menggunakan koloni tunggal yang diambil langsung dari piring agar-agar. Kemudian dibudidayakan pada suhu 37 derajat Celcius dengan pengocokan 180 rpm selama 12 jam. 5 kultur 200 mili tersisa dari media induksi otomatis yang mengandung kanamisin, yaitu 50 Ug mili pangkat min 1, diinokulasi dengan 2 mili prakultur dalam labu yang dikocok pada 250 rpm selama 15 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Untuk optimasi suhu, kultur bakteri ditanam pada 4 suhu yang berbeda yaitu 25, 33, 35, dan 37 derajat Celcius dan masing-masing diinduksi secara otomatis selama 30, 24, 20, dan 15 jam. Selanjutnya akan bahas downstream proses yang terdiri dari yang pertama pemisahan protein. Proses pengambilan protein kasar dari hasil fermentasi yang telah dimodifikasi pada upstream proses. Downstream proses yaitu pengumpulan awal atau panen sel. Sel dipanen di sentrifugasi pada 4000 rpm selama 10 menit. Kultur bakteri disuspensi ulang dalam 100 ml buffer lysis dingin yang terdiri dari 20 mm tris pH 8 dan 300 mm NaCl dan sonikasi selama 20 menit pada amplitudo 30%. Yang kedua ada pemurnian protein. Semua langkah pemurnian dilakukan pada suhu 4 derajat Celcius. Puing-puing sel dihilangkan dengan sentrifugasi 15.000 rpm selama 30 menit pada suhu 4 derajat Celcius. Supernatan yang mengandung protein TPA rekombinan terlalu diaplikasikan pada kolom afinitas Ni2 plus min NTA yang telah disetimbangkan dengan buffer lysis. Protein tidak terikat dielusi dalam 200 ml buffer pencucian dan protein target dielusi dalam 60 ml buffer elusi. Kemudian dimurnikan menggunakan kromatografi pertukaran ion yang terdiri dari DEAE dan GE Healthcare dan dipisahkan menggunakan elusi gradient linear NaCl yang terdiri dari 0 sampai 500 mm dengan 20 mm tris HCl dengan pH 8. Kemudian fraksi yang mengandung protein digabungkan dan diinkubasi dengan PSP semalaman pada suhu 4 derajat Celcius untuk memisahkan tag his dari TPA. Produk reaksi disentrifugasi dan supernatan dipisahkan menggunakan kromatografi. Akhirnya fraksi-fraksi yang mengandung TPA digabungkan, dipekatkan dan diubah menjadi buffer akhir yang terdiri dari 5 mm tris HCl dengan pH 8 dan 100 mm NaCl menggunakan konsentrator milipor Amikon Kutov 5 min KDA. Mereka kemudian disimpan pada 197K untuk penelitian selanjutnya. Konsentrasi protein rekomendan yang dimurnikan akhir adalah 1,0 mg mili pangkat min 1.
Selanjutnya, analisis kemudian produk. Yang pertama, ada elektroforesis SDS. Untuk memeriksa kemurnian sediaan TPA, SDS peak dilakukan dengan menggunakan 5% stacking gel dan 10% separating gel dalam trisglycine running buffer. Gel dijalankan dalam alat mini protean tetra MV4 vertical Biuret UC dan diwarnai dengan kumesi Brilliant J250. Yang kedua ada Western blotting. Western blotting mengkonfirmasi bahwa pita ini molekul 70 kDa terdeteksi oleh antibodi monoklonal anti-TPA yang menunjukkan bahwa pita yang dimurnikan mewakili TPA rekombinan. Protein dipisahkan menggunakan SDS peak dalam buffer triglycine dan ditransfer ke membran polyphenylidena difluorida semalaman menggunakan alat elektroblotting semi kering Biuret. Membran dicuci dengan TBST dan diblok dengan 3% B/V bovine serum albumin selama 1 jam pada suhu kamar. Selanjutnya, membran diinkubasi semalaman dengan antibodi anti-TPA kambing SC5239 Santa Cruz CA atau UC pada suhu 4 derajat Celcius pengocokan permanen. Kemudian dicuci dan diinkubasi dengan antibodi sekunder terkonjugasi lobak horseradish peroksidase. Akhirnya, antibodi terikat terdeteksi menggunakan cemilum minescent. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan dalam penulisan maupun pengucapan, kami mohon maaf. Terima kasih. Om Santi 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 Om.